Hari itu hari Jumat. Sekelompok anak SMA di Bandung yang terdiri dari 5 orang, yaitu Randy, Dina, Fajar, Lestari, dan Andi, sedang berdiskusi tentang rencana camping di sekolah. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari tenda, sleeping bag, hingga makanan dan minuman. Mereka memutuskan untuk camping di lapangan sekolah yang terletak di atas bukit. Lapangan tersebut memiliki pemandangan yang indah, tetapi juga terkenal angker. Randy yang merupakan ketua kelompok mengingatkan teman-temannya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kejadian tidak terduga. Jangan lupa, kita harus menjaga keselamatan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kejadian tidak terduga ya, katanya. Teman-temannya pun mengangguk, setuju, dan mereka mulai mempersiapkan diri untuk berangkat camping. Malam hari pun tiba, dan kelompok anak SMA tersebut telah menyelesaikan persiapan tenda dan api unggun. Mereka duduk di sekitar api unggun, berbagi cerita dan tertawa. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, suasana mulai berubah. Angin mulai berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Dina yang sedang duduk di sebelah Randy tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. "Randy, aku merasa ada yang mengawasi kita," katanya dengan suara pelan. Randy menoleh ke sekeliling, tapi tidak melihat apa-apa. "Jangan khawatir, Dina. Ini hanya angin dan suara hewan," katanya. Namun, Dina tidak yakin. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tidak bisa menjelaskannya. Malam itu pun mereka mencoba untuk tidur, tetapi tidak bisa. Mereka terus-menerus mendengar suara-suara aneh dan merasa ada yang mengawasi mereka. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Fajar tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di sebelah tenda mereka. Fajar tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap wanita tersebut dengan mata lebar. Wanita itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan menatap Fajar dengan mata yang kosong. Beberapa detik kemudian, wanita tersebut menghilang. Fajar masih terkejut dan tidak bisa berbicara. Randy dan yang lainnya terbangun karena Fajar terus-menerus menggoyangkan tenda. "Apa yang terjadi ini?"
Tanya Randy. Fajar masih terkejut dan tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menunjuk ke arah tempat wanita tersebut berdiri. Keesokan paginya, mereka pun mencoba untuk membicarakan tentang penampakan wanita berpakaian putih yang dilihat Fajar. Namun, Fajar masih terkejut dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Randy mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut tentang wanita tersebut. Ia bertanya kepada penjaga sekolah, namun penjaga sekolah tidak tahu apa-apa tentang wanita berpakaian putih. Dina yang memiliki minat pada hal-hal gaib mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut tentang wanita tersebut. Ia menemukan sebuah artikel tentang seorang wanita yang meninggal di sekolah tersebut beberapa tahun yang lalu. Wanita tersebut bernama Sri, seorang guru yang sangat disukai oleh siswa-siswanya. Namun, Sri meninggal secara misterius di sekolah tersebut. Dina merasa bahwa wanita berpakaian putih yang dilihat Fajar mungkin adalah Sri. Malam itu, mereka mencoba untuk tidur lagi. Namun, Andi tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari luar tenda. Andi keluar dari tenda dan melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan menjauhi tenda mereka. Andi merasa bahwa wanita tersebut adalah Sri. Andi mencoba untuk mengikuti wanita tersebut, tetapi ia kehilangan jejak. Ketika Andi kembali ke tenda, ia melihat bahwa teman-temannya sedang tidur nyenyak. Andi merasa bahwa ia harus memberitahu teman-temannya tentang pengalamannya. Namun, ketika Andi mencoba untuk membangunkan teman-temannya, ia menyadari bahwa mereka tidak bisa dibangunkan. Andi merasa bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ia mencoba untuk membangunkan mereka lagi, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba, Andi merasa bahwa ia sedang terjebak dalam mimpi. Ia melihat wanita berpakaian putih berdiri di depannya, dan ia merasa bahwa wanita tersebut sedang berbicara dengannya. Wanita tersebut mengatakan bahwa Andi dan teman-temannya tidak akan bisa meninggalkan tempat tersebut. Andi merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun, ketika Andi mencoba untuk bergerak, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Ia terjebak dalam mimpi, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Andi terus berusaha untuk keluar dari mimpi. Ia berpikir keras dan mencoba untuk mengingat apa yang terjadi sebelumnya.
Tiba-tiba Andi ingat bahwa wanita berpakaian putih tersebut adalah arwah Sri, guru yang meninggal di sekolah tersebut beberapa tahun yang lalu. Andi menyadari bahwa arwah Sri sedang mencoba untuk memberitahu mereka sesuatu. Ia berpikir bahwa mungkin arwah Sri ingin mereka mengetahui apa yang terjadi pada hari kematiannya. Andi dan teman-temannya akhirnya berhasil keluar dari mimpi tersebut. Mereka langsung pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari informasi tentang kematian Sri. Setelah mencari informasi, mereka menemukan bahwa Sri meninggal karena kecelakaan di sekolah tersebut. Namun, ada sesuatu yang tidak beres tentang kematian tersebut. Mereka menyadari bahwa kematian Sri tidaklah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Dan pelakunya masih berada di sekolah tersebut. Andi dan teman-temannya merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengungkap kebenaran tentang kematian Sri. Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.